Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang belum sarapan? Sudah. Oh, biasanya Lara belum sarapan kan? Oke, saya awali dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Salah satu silahkan pimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Iva Lestari, kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oh iya. Sudah dari kemarin ya? Ya. Oh, coba ini Ibu absen dulu. Oke, satu-satu. Tata busana. Andin Agestia. Dir. Sehat Andin? Ayu Fitri. Ceria Aprilia. Delawati. Dia Ayu Rizky. Dina Indana. Elsia. Semangat-semangat ya hari ini ya. Karena semua sudah sarapan ya. Ica. Ilo Amelia. Iva tadi sakit ya. Semoga lekas sehat. Jessica Rahmawati. Ketop Sekarini. Nila Suryani. Novi Welas. Octavia Ramadhani. Rara Anjayani. Risma Agustina. Risti Dia Safitri. Rizky Amelia. Sabrina. Silva Indriani. Siti Amanah. Siti Matoyah. Wahyuni. Wayan Ratnasari. Oke, jadi yang nggak berangkat cuma satu ya, yang lain semangat. Karena ini juga cuacanya kan kurang mendukung ya, jadi semuanya harus jaga kesehatan, termasuk pola makan. Kalian juga kalau istirahat harus cukup gitu, biar nggak gampang sakit gitu ya. Jadi jangan sampai karena cuaca nggak bagus, kalian kurang istirahat, makan sembarangan, jajan sembarangan, jadi kalian nggak sehat, terus jadinya banyak izin karena sakit tuh ya. Nah, biar semangat kita membuka pelajaran dulu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ayo salah Siti satu nih pimpin nyanyiin Garuda Pancasila. Yuk. Marilah teman-teman sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Mulai dari 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja. Untuk hari ini kita pertemuannya adalah tentang pertunjukan drama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian nanti menyaksikan pertunjukan drama, kemudian kalian menganalisis unsur-unsur intrinsiknya, kemudian kalian diskusikan per kelompoknya. Ini per kelompoknya sudah kayak kemarin ya, tidak berubah. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kalian saya kasih pertanyaan setelah ada tayangan dari drama atau teater yang sudah saya tontonkan nanti di depan, kalian lihat, kalian diskusikan. Dari pertanyaan yang saya kasih, kalian diskusikan per kelompok. Nanti saya kasih waktu setelah nanti ada tayangannya ya. Nah, nanti dari hasil diskusinya akan saya nilai seperti apa. Oh, ternyata sudah paham unsur-unsurnya. Nah, ternyata masih ada yang kurang paham tentang alurnya. Ada yang belum paham tentang temanya, seperti itu. Biar nanti kelihatan. Itu ya. Untuk yang materi kemarin sudah jelas ya tentang jenis prosa, perbedaan jenis prosa, puisi, kemudian drama sudah jelas. Makanya hari ini kita lanjut langsung ke yang drama. Tuh, seperti itu ya. Nah, oke. Langsung saja coba saya review dulu. Kemarin kan sudah sedikit saya kasih clue untuk apa perbedaan drama itu apa, puisi apa, prosa. Nah, kita perdalam ke drama. Oke, saya tanya dulu terlebih dahulu. Ada yang tidak ingat? Yang saya tanyakan ada yang tidak ingat drama itu apa? Coba, drama itu apa? Pertunjukan yang masa dari kemarin ini dialog yang menunjukkan lebih dari satu orang. Berarti kalau lebih dari satu orang berarti berapa orang? Dua orang atau lebih. Itu dalam menceritakan sesuatu cerita ya. Nah, oke, saya langsung masuk ke materi dulu aja. Sepertinya kalian lupa. Oke, coba Rara dibaca. Drama itu apa? Drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku tokoh dan dialog yang dipentaskan. Nah, tokoh yang dipentaskan. Jadi ada dialog yang mementaskan seorang tokoh, suatu tokoh yang mempunyai watak atau karakter masing-masing, seperti itu ya. Jadi paham ya, ini bukan kayak yang kalau cerpen itu kan sekedar hanya bacaan. Tapi kalau yang namanya drama itu sudah dipertontonkan, dipertunjukkan, yang tujuannya untuk menghibur para penonton. Jadi kalian kalau nonton misalkan di televisi, nonton film, oh film judulnya ini, pasti kan kalian tahu, oh ini ada karakter judulnya ini, tokohnya siapa, yang jahat siapa, yang baik siapa, pasti kan kalian paham ya, paham tidak? Ya sama kalau kalian nonton drama atau teater seperti itu, sama. Nah setelah itu, nah coba dibaca ciri-ciri drama. Ada dialog, ada monolog. Dialog itu adalah percakapan satu orang atau lebih. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 10 orang karena lebih dari 1 orang. Kalau yang namanya 1 orang itu berarti namanya monolog. Bisa masuk dalam monolog, dalam drama itu berarti membacakan prolognya. Prolog itu berarti nanti pendahuluannya. Itu. Kemudian ada dialog, nanti masuk dalam percakapannya. Kemudian kalau prolognya itu nanti akhirannya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, coba dibaca. Kedua apa? Nah, ada yang tahu tokoh, macam-macam tokoh. Yang pertama ada tokoh protagonis.
tokoh protagonis. Benar. Tokoh protagonis itu tokoh yang baik. Kemudian ada tokoh antagonis. Setelah tokoh antagonis ada tokoh tritagonis. Jadi tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik atau yang jahat? Baik. Kalau tokoh antagonis berarti tokoh yang jahat. Kemudian ada tritagonis itu bisa sebagai penengah, bisa sebagai tokoh pembantu seperti itu. Jadi nanti bisa disaksikan kalau di drama yang saya tonton ke kalian nanti ada. Kalian harus tahu, harus membedakan. Oh, ini yang ternyata protagonis, ini tritagonis. Oh, ini antagonisnya seperti ini, harus tahu ya. Kemudian nah, ini masih ke ciri-cirinya. Terdapat konflik. Konflik itu ada suatu masalah. Yang masalahnya itu nanti harus ada pemecahannya. Itu ya. Kemudian dilakukan di atas panggung, jelas itu di hadapan penonton. Ada penontonnya. Nggak mungkin kan kalau kalian drama nggak ada yang nonton. Mau nggak kalian main drama nggak ada yang nonton? Harus ada yang mau nonton. Kalau nggak ada yang mau nonton berarti namanya bukan drama. Mainan sendiri itu namanya ya. Kemudian pementasan teks drama didukung dengan musik dan pencahayaannya itu hanya untuk mendukung, misalkan suasananya seperti apa, pencahayaannya, musiknya sedih. Berarti kalau musiknya sedih kan nggak mungkin musiknya yang hore-hore kan nggak mungkin ya. Seperti itu ciri-cirinya nanti dipahami ya. Nanti bisa didiskusikan kembali. Yang tidak paham nanti boleh bertanya. Oke, nih. Nah, coba dipahami benar unsur-unsurnya. Coba, Silva dibaca yang keras. Unsur-unsur drama itu apa saja, Silva? Ada tema, ada latar, tokoh, pengetahuan, yang keras ya. Konflik dan amanat. Oke, tema. Saya jelaskan dulu tema. Tema itu adalah gagasan pokoknya yang mendasari dari cerita. Misalkan temanya kesedihan, tema penyesalan, kemudian percintaan, tema ketuhanan seperti itu. Jadi yang mendasari beda ya dengan judul. Kalau judul itu sudah plotnya apa judulnya. Tapi kalau tema itu temanya tentang percintaan. Nah, berarti judulnya Cinta di Kampus Biru. Berarti temanya tentang percintaan, pendidikan, sosial, seperti itu. Jelas ya? Jelas. Ada yang masih bingung antara judul sama tema? Jelas ya? Jelas. Kemudian setelah tema ada latar. Latar itu adalah dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Yang pertama adalah latar tempat. Tempat terjadinya suatu cerita, misalkan terjadinya di pasar, terjadinya di sekolahan, terjadinya di kuburan. Nah, misalkan seperti itu, ya. Itu latar tempat. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu adalah waktunya kapan, misalkan malam hari, pagi, sore, siang. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi latar suasana. Latar suasana adalah menjelaskan suasananya itu seperti apa. Suasana sedih, gembira, senang. Misalkan suasananya sedih, kalian saya suruh main drama, suasananya sedih, tapi kalian main dramanya tertawa. Cocok tidak itu? Ya. Tidak. Nah, kalau misalnya sedih berarti harus bisa menjiwai sedih itu seperti apa. Kalau suasana sedih misalkan berduka, kok malah main dramanya tertawa, itu kan kurang pas ya, harus menjiwai. Tapi kalau senang malah membacanya kok nggak semangat, lesu, itu juga kurang pas, seperti itu. Jelas maksud saya? Ada yang tidak paham? Risti paham? Paham tidak? Paham. Nah, kemudian setelah latar ada tokoh, tadi sudah ya, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ada
alur. Ini belum, ternyata masih kurang. Alur dalam drama yang nanti kalian bahas. Ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Kalau alur maju itu menceritakan masa yang akan datang, masa mendatang, seperti itu. Kalau alur mundur berarti menceritakan masa lalu, seperti itu. Alkisah pada zaman dahulu berarti itu menceritakan alurnya maju apa mundur? Mundur. Tuh ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya alur campuran. Alur campuran itu bisa maju mundur. Maksudnya bisa menceritakan dalam satu teks cerita itu menceritakan kisah, bisa alurnya maju, kemudian mengingat masa yang lalu, kemudian menceritakan lagi masa mendatang. Berarti itu ada dua alur. Alurnya campuran. Seperti itu. Ada yang tidak paham? Sampai di sini ada yang tidak paham? Oke. Andin paham? Nah, kemudian unsur yang terakhir ada satu lagi, amanat. Coba, amanat itu gampang loh. Amanat tidak hanya di drama, di bacaan itu banyak mengandung amanat. Amanat itu apa? Coba. Ceria, amanat itu apa? Pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca agar bisa diambil hikmahnya dari cerita itu apa, pelajaran yang bisa dipetik dari cerita itu apa, seperti itu. Namanya amanat. Jelas ya? Kalau ada yang bertanya boleh silakan bertanya. Nah, ini nanti kalau dalam drama itu ada mengiringnya, strukturnya. Tadi kan unsur ya, kalau ini struktur. Jadi struktur drama ada prolog, dialog, sama epilog. Kalau dialog itu sudah jelas percakapannya. Yang namanya percakapannya itu berarti adalah dialognya, seperti itu. Jadi cakap-cakapnya nanti dilihat, itu yang dialognya. Kemudian prolog itu awalannya, gambaran awalnya itu. Sebelum dialog ada prolognya, setelah itu ada epilognya. Epilog itu adalah akhiran atau penutup di akhir cerita. Nah, sampai di sini ya. Nah, nanti setelah ini akan saya kasih contoh drama berbentuk teater. Nah, saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan yang berhubungan dengan drama yang saya kasihkan ke kalian nanti. Jadi kalian nanti diskusikan dari kelompok yang ini yang sudah terbentuk kemarin ya, melanjutkan dari kelompok ini. Kemudian didiskusikan sebelum mendiskusikan, kalian lihat dulu, diskusikan per kelompok. Nah, biar saya tahu sejauh mana pemahaman kalian memahami tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam drama ini, seperti itu ya. Nah, sekarang coba saya kasih dulu clue pertanyaannya biar nanti kalian paham. Oh, unsur intrinsik itu ini, seperti ini namanya unsur intrinsik. Kemudian ini ada drama, contoh dramanya. Kalian harus paham mana temanya. Ini kelompok 1 ya, nanti dipahami. Nah, kemudian tokohnya ini wataknya seperti ini, alurnya menggunakan alur ini. Nah, nanti didiskusikan per kelompok. Sekarang kalian tonton dulu ya dramanya ya, dipahami ceritanya seperti apa. Jangan sampai tidak diperhatikan ceritanya, oh seperti ini, nanti bingung. Nanti hasil diskusinya itu dipresentasikan ya.
Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin harap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri bla 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 yang memeriksa perkara pidana nomor 12345 atas nama bla 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 pada hari Minggu tanggal 32 bulan 13 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bla 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 bla. Yang mulia. Oh. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Thomas pertama. Itu yang mulia. Oh. Sudah di sini rumahnya. Terdakwa, apakah Anda sudah tahu apa saja kesalahan Anda? Loh, kenapa tidak dijawab? Anda bertanya kepada saya, yang mulia. Yang mulia bertanya kepada saya, memang ada orang lain di sini. Apakah Anda sudah tahu apa kesalahan Anda? Kesalahan apa? Ya sudah, kalau gitu kita mulai lagi pelan-pelan. Apakah terdakwa kenal kepada Julio Rondiman? Iya, dia itu mati bunuh diri. Saksi silakan masuk. Setelah di-PHK dari kantor demi penghematan biaya operasional dalam masa pandemi, saya bingung cara menghidupi anak dan istri. Akhirnya, keputusan yang saya ambil adalah bunuh diri agar keluarga saya bisa mendapatkan uang asuransi. Siapa penyebabnya? Siapa penyebabnya? Saya, tapi itu kan Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada anak dan istrinya? saya tahu. Soalnya saya yang harus ada yang menggunakan bapak daripada
kehilangan suami dan anaknya. Akhirnya tidak kuat lagi. Bunuh diri juga. Siapa penyebabnya? Terima kasih. Saksi boleh kembali ke asalnya. Terdakwa, apakah Anda mengakui penyebab kemalangan yang menimpa Saksi Mulyono Iman adalah kesalahan terdakwa? Tapi itu kan Mengakui atau tidak? Mengakui atau tidak? mengakui, Yang mulia. mengakui yang mulia. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Apakah terdakwa kenal Samir Ngamando? Tahu sekali. Soalnya saya yang Dia mati karena sakit. Tahu apa penyebabnya? saya Saudara saksi dipersilakan masuk. saya yang mulia. Loh, ini apaan sih? Itu bukannya orang yang sama dengan yang tadi. Kalian ingin mempermainkan saya ya? Mentang-mentang kalian tahu apa pekerjaan saya. Pekerjaan Anda bikin mati orang. Bukan. Saya penulis. Penulis apa? Penulis novel. Apa hubungan pekerjaan Anda dengan nasib yang menimpa Saksi Mulyono dan Saksi Samir? Mereka adalah tokoh-tokoh yang saya tulis dalam cerita saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mulyono Iman adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya, Laskar Pelakor. Dan Samir Ngamando adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya juga, Bumi Manuskrip. Masa saya harus bertanggung jawab atas nasib tokoh-tokoh fiktif karangan saya? Ini pengadilan macam apa? Hei, jangan bicara sembarangan. Jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif bisa muncul dalam pengadilan dunia nyata? Terdakwa sudah menghina pengadilan. Ini pengadilan fiktif, pengadilan fiktif, pengadilan Terdakwa dihukum. pengadilan fiktif, pengadilan Terdakwa dihukum. Terdakwa pengadilan dihukum. fiktif, Terdakwa dihukum. pengadilan fiktif, pengadilan fiktif, pengadilan fiktif, pengadilan fiktif, pengadilan fiktif, pengadilan fiktif, pengadilan fiktif. Sedang apa dia sekarang? Sedang tidur. Sudah 1 bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Untuknya kamu masih mau datang ke sini. Kapan ya aku terakhir berkunjung di sini? 5 tahun lalu, pesta ulang tahunnya. 2 minggu sebelum dia diberhentikan secara
terhormat dan kecepatan yang tinggi. Lalu dia disangka dan berarti sangat dengan segalanya. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan. Karena perlakuan baik, akhirnya dikurangi 2 bulan. 2 bulan. Singkat itu. Di pengadilan, dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebanyak 1 triliun. Padahal, aku sudah tahu, dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba, 900 miliarnya kemana? Kami semua yang di kantor tidak akan pernah melupakan jasa suamimu. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman lain. Teman-teman yang mana? Tidak terkelihatan selama 5 tahun ini. Baru sekarang muncul 1 orang. Ya, kamu kan tahu sendiri. Waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau masih bergaul dengan koruptor, nanti kita bisa dianggap koruptor juga. Harus hati-hati. Hatinya terlalu lembut. Sebetulnya, dia tidak mau ikut-ikutan kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Semua melakukan. Aku tahu, batinnya tersiksa. Apalagi setelah kasus korupsi yang diulas besar-besaran di media. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Banyak yang bunuh diri atau mati sakit. Dia baca satu-satu berita mereka. Dia hafalkan nama-namanya. Setiap malam, dia selalu meninggal. Dia pernah menulis pesan kepada kamu. Dia bilang, dia merasa bersalah. Dia merasa bertanggung jawab. Tapi mengapa dia sekarang menganggap dirinya sebagai penulis novel? Apa memang sekarang dia menulis novel pakai nama samaran? Tidak. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena dia hobi membantu. Entah. Barangkali itu cita-citanya juga. Tapi yang jelas, suatu hari, entah kapan, mendadak dia merasa dirinya adalah seorang penulis novel. Dia menganggap orang-orang yang mati akibat tindak pidana korupsi yang di masa lalu adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat. Mungkin itu semacam bentuk pelarian dari rasa bersalah. Cara dia menghadapi. Dan sejak itu pula, dia tidak pernah mengizolat setiap malam. Tapi 2 bulan lalu, Dia balik lagi jadi seperti orang yang tidak biarkan penasaran. ya, aku juga tidak paham mengapa bisa begitu. Mungkin dalam dunianya, meskipun sudah dijadikan waktu imajinasi, mereka masih bisa menuntut penulis kalau mendapatkan pengakuan yang tidak adil. Tokoh-tokoh yang kurang beruntung menuntut penulisnya. Ciptaan menggugat pencipta, rakyat menggugat penguasa. Cerita fantasi macam apa itu? Kenapa tertawa? Kamu juga tahu jawaban penulisnya. Gugatan itu salah alamat. Dia tidak punya kekuasaan untuk membuat jalan bagi tokoh-tokoh itu. Bahkan kamu dan teman-teman murid kamu juga tidak punya kekuasaan sebesar itu. Maaf. Lantas, suamimu mau diapakan? Aku sendiri tidak bingung. Entah berapa dokter dan psikiater kami datangi konsultasi. Akhirnya, kamu yang sendirian. Tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Menyembuhkan bagaimana? Kalau menurutku, kamu cukup mengembalikan kondisinya ke waktu dia pertama kali merasa jadi penulis novel. Dari ceritamu, aku tahu kondisinya waktu itu lebih baik dibanding dulu dan sekarang. Dia akan jauh lebih damai dan dia tidak perlu khawatir lagi tentang mereka. Mereka? Iya mereka. Orang-orang yang mati itu? Iya orang-orang yang mati itu. Tapi mereka manusia nyata yang pernah hidup. Tidak masalah.
sudah nanti malam tetaplah tidurnya. Mimpi yang indah-indah. Besok ajak suamimu pergi ke mall dengan mobil mewah kalian. Makanlah sepuasnya di restoran paling mahal. Belanja apa saja suka kalian. Kalau perlu, sekalian saja pesan tiket pesawat ke luar negeri. Terbang langsung melupakan mereka. Bagaimana caranya? Terus dia suamimu. Anggaplah mereka sekadar imajinasi. Tidak ada salah membohong diri sendiri. Yang penting kita damai. Oh, begitu. Aku pamit dulu. Sudah malam. Mungkin kalian memang bukan pemakan kekuasaan. Tapi anggap saja kalian itu menulis keturunan. Jadi sekali lagi, anggaplah mereka sekadar imajinasi. Oke, sudah ya tadi ya. Judulnya sekedar imajinasi. Jadi ceritanya seperti apa ya? Yang sudah kalian tonton tadi. Oh, ceritanya seperti ini. Dari awal seperti ini. Tokohnya ini saja. Jalan ceritanya seperti ini. Kalian sudah nonton sendiri tadi. Nah, tadi kan sudah Ibu kasih 10 pertanyaan. Itu yang termasuk unsur-unsur intrinsiknya. Nah, jadi dari jalan cerita drama yang sudah kalian tonton tadi, silakan deskripsikan bersama kelompoknya, didiskusikan. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan maju ke depan. Jadi hasilnya seperti apa? Seperti itu. Ya. Maju berkelompok, jadi nanti ada yang memaparkan hasil materi, ada yang jadi moderator, kemudian boleh membuka, ada yang kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya, ada yang menjawab seperti itu. Nah, sekarang silahkan Ibu kasih waktu sekitar 6 menit lah ya untuk mendiskusikan itu. Ya, silakan didiskusikan bersama kelompoknya, ditulis hasilnya. Ya, nanti kalau sudah kita presentasikan per kelompok hasilnya seperti apa. Itu. Silakan mulai didiskusikan. Kamu nanti yang baca itu ya. Tuh. Dibaca. Sama aja. Dah.
nanti yang keras, nanti tak pinjemin mikrofonnya ini ya kalau enggak usah, kamu di sini aja jawab. Baiklah. Kan saya kan enggak ini ya, enggak yang bertanya kan nanti Rara, kamu pura-puranya menanggapi. Ibu saya mau menanggapi pertanyaan dari Rara. Kayak gitu. Itu aja. Nanti kalau udah selesai. Oke. Yuk dibahas kelompok ini, ayo. Dibahas gimana? Udah? Munculnya gimana? Ayo, kamu jangan diam aja. Pura-puranya diskusikan kayak gitu. Ya sudah. Kira-kira diskusi, jadi ada ngobrolnya pelan-pelan kayak gitu, didiskusikan ngobrol gitu, biar enggak kayak ada yang ngobrol kayak gitu, biar kan diskusinya hidup. Nanti kalau misalkan tidak sampai 5 menit ternyata oh ibu saya sudah selesai membahas hasil ininya, apa-apa. Oke, saya kasih dulu waktunya untuk kalian berdiskusi ya. Nanti kan Rara kan bertanya jawab sama Rizky Amelia kan. Lepas ya.
didiskusikan. Kalau bingung didiskusikan per kelompok ya. Jadi dibahas semampunya. Kerjasama saling kelompok. Ayo, kelompok 1 udah. Oke, ada yang sudah selesai? Coba. Sudah? Kelompok berapa? 4. 3 sudah selesai. Selain kelompok 3, kelompok 1, 2 mana? Sudah? Sudah selesai. Oke, gini aja. Majunya nggak urut nggak apa-apa. Yang sudah siap dulu tadi kelompok 4. Ya. Oh, kelompok 3. Berarti kelompok 3 nanti maju dulu. Biar mempresentasikan hasil diskusi dari tadi yang sudah ditonton, unsur-unsurnya tadi. Nah, nanti dilanjut yang sudah siap. Ya, silakan untuk persiapan kelompok 3 dulu maju sini. Ambil kursi untuk majunya. Kelompok 1 mana? Sudah. Kelompok 2, kelompok 3. Oh, ini kelompok 3, 4, kelompok 4 sudah. Sudah juga. Oke, baik, bisa kita mulai ya. Jadi kalian silahkan perhatikan. Nanti kalau ada yang mau menanggapi, silahkan. Kalau misalkan Bu saya mau menanggapi ternyata masih belum tepat menurut kelompoknya, boleh. Nah, silahkan coba yang keras. Pinjam dulu yang mau. Di bawah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang drama pertunjukan sekedar imajinasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Rara Anjayani. Saya Sabina Oktaviani, saya Dia Rizky, saya Dina Suryani, saya Luluti, saya Silva Indriani. Terima kasih untuk Ibu Insana yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari pertunjukan drama yang sudah kami tonton. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dari pertunjukan drama sekedar imajinasi. Untuk yang pertama, tema pertunjukan teater sekedar imajinasi oleh teater, bertemakan penyelesaian. Kemudian pada bagian alur atau tahapan cerita, alur dalam pertunjukan teater sekedar imajinasi oleh teater, adalah alur. Maju artinya keseluruhan cerita berpusat dari masa kini, lalu ke masa depan. Pertunjukan teater ini juga dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak 1 dimulai dengan adegan seorang pria yang tengah diadili di sebuah pengadilan. Babak 2 adalah klimaks dari masalah. Dan yang selanjutnya yaitu tokoh. Ada beberapa tokoh dalam pertunjukan teater sekedar imajinasi oleh teater, yaitu tokoh utama digambarkan sebagai novelis yang rela berkorban untuk orang lain dan membiarkan dirinya dipersekusi atas kesalahan yang tidak diperbuatnya. Hakim wanita digambarkan sebagai sosok yang tegas. Penggugat digambarkan sebagai sosok yang ingin menegakkan keadilan demi dapat mati dengan tenang. Istri tokoh utama digambarkan sebagai sosok yang selalu setia menemani suaminya. Teman tokoh utama digambarkan sebagai sosok yang serakah yang rela mengorbankan teman demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian latar, tempat dalam cerita tersebut ada 2, yaitu penjara, pengadilan, rumah, tokoh utama. Latar susunan dalam cerita digambarkan penuh ketegangan. Yang terakhir adalah amanat. Amanat dapat diambil dari pertunjukan adalah selalu jadilah manusia yang senantiasa memanusiakan manusia. Jangan serakah ketika sedang
berada di atas sampai tidak peduli orang di bawahnya. Kita sudah diberi amanat, janganlah berkhianat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dibuka 2 sesi. Saya persilakan untuk 2 orang bagi yang mau bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. Silakan yang mau bertanya boleh. Siapa yang mau bertanya dari kelompok mana? Coba. Yang benar suaranya. Perkenalkan, saya Rusma dari kelompok 4 yang bertanya. Dari pentas tersebut, identifikasilah mana tokoh yang punya perwataan baik, jahat, dan semacam ular. Berikan bukti yang mendukung dari jawaban kelompok Anda. Biar kita baca kabeh. Baca kabeh ya. Ayo. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Tokoh yang memiliki perwataan baik adalah terdakwa dan istrinya. Terdakwa merupakan tokoh yang baik karena ia dijadikan kambing hitam oleh teman-temannya sekantor. Terus, yang dilakukan oleh teman-teman, ia merasakan hal tersebut tidak benar sehingga mengalami depresi. Karena sifatnya yang lembut dan merasa sangat bersalah, istri terdakwa juga merasakan tokoh yang dengan perwataan baik karena ia merasakan kasihan dan selalu merawat suaminya yang mengalami depresi. Tokoh dengan perawatan jahat adalah sahabat terdakwa. Ia merupakan salah satu orang yang menikmati hasil korupsi tanpa mau bertanggung jawab. Gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Jawaban Silva. Kalau nggak apa-apa, kalau misalnya puas, nggak puas, boleh ditanggapi lagi. Sudah puas? Sudah. Gimana? Ada lagi nggak? Sudah, Bu. Demikianlah kegiatan presentasi dari diskusi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok kita. Silakan sekarang yang mau selanjutnya maju tadi kelompok 2. Ya, kelompoknya ceria maju boleh. Ya, silakan. Maju ke depan kelompoknya ceria Aprilia bersama kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Insana atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tayangan drama atau teater koma yang berjudul Sekedar Imajinasi. Perkenalkan, saya Jessica Rahmawati. Saya Ceria Aprilia. Saya Ica Lamanda. Saya Rizky Amelia. Saya Ibrahim Jayawati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Ceria untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini akan memaparkan hasil dari diskusi kami dari video yang sudah kami tonton, yaitu teater koma yang berjudul Sekedar Imajinasi. Pada pembahasan kami yang pertama adalah tema pertunjukan teater Sekedar Imajinasi oleh teater koma bertemakan penyesalan. Yang selanjutnya adalah berdasarkan
pertunjukan drama tersebut ada dua latar tempat dalam pementasan drama, yaitu pengadilan dan rumah terdakwa. Pada latar pertama, berada di pengadilan, buktinya berdapat suasana persidangan dengan tokohnya adalah hakim, terdakwa, saksi, dan dua orang pengawal. Sedangkan latar tempat yang kedua adalah di rumah dakwa, yaitu dengan bukti terdakwa suasana suatu kejadian di rumah terdakwa dengan tokoh-tokohnya adalah istri terdakwa yang sedang menerima tamu. Ternyata adalah teman terdakwa. Yang selanjutnya adalah kami bahas, yaitu alur atau babak yang ada dalam drama tersebut, yang terdiri dari prolog, yaitu perkataan berulang sekedar imajinasi, sebelum masuk inti drama dengan masuknya terdakwa, petugas pengadilan, hakim, dan saksi. Atau perkataan berulang, pengadilan fiktif, sebelum masuk inti drama di rumah dengan masuknya istri terdakwa dan teman. Dialog adalah percakapan para tokoh drama, yaitu terdakwa, petugas pengadilan, hakim, saksi, istri terdakwa, teman terdakwa. Epilog pada bagian Mulyono Niman dan Samil Erlando sebagai saksi atas ketidakadilan hingga tertimpa kemalangan karena asuransinya dikorupsi. Hakim ketua yang mengadili tokoh terdakwa di dunia fiktif. Petugas pengadilan yang menjaga jalannya pengadilan pada babak 1. Untuk selanjutnya, hasil diskusi kami mengenai tokoh. Tokoh pendukung dalam pertunjukan antara lain hakim yang memimpin persidangan, pengawal yang mengawal dan menjaga persidangan, para saksi yang bersaksi kenapa dia yang menderita karena ulah terdakwa, istri terdakwa yang berperan mendukung suaminya, dan teman terdakwa yang bertamu sekaligus yang menjerumuskan terdakwa ke penjara. Amanat yang bisa diambil adalah jangan melakukan kejahatan korupsi sekecil apapun karena itu akan melanggar norma dan hukum yang berlaku. Baiklah, cukup sekian hasil dari presentasi kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, kami dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Alfadiana Madani dari kelompok 1. Juga saya bertanya, menurut Anda, apakah hukuman 3 bulan itu merupakan hukuman yang setimpal bagi pelaku korupsi yang telah menggunakan 1 miliar? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Oktavia Ramadhani. Menurut saya, hukuman 3 bulan tidak setimpal dengan kesalahan pelaku, yaitu melakukan korupsi sebesar 100 miliar. Ditambah lagi, dana yang dikorupsi merupakan dana sosial yang khusus dianggarkan untuk orang yang tidak mampu. Hukuman dalam jangka waktu tersebut tidak akan memberi efek jera kepada pelaku. Besar kemungkinan pelaku melakukannya kembali jika memiliki kesempatan yang sama. Bagaimana dengan jawaban dari kami? Apakah sudah puas atau ada tanggapan lain? Baiklah, jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang setelah kelompok 2 yang maju, kelompok berapa tadi yang 1? Kelompok 1, silahkan kelompok 1.
Kelompoknya Wayan Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Noviulas Asih, kami di sini akan mempresentasikan hasil pembahasan unsur-unsur pembangunan dari atau drama atau teater yang berjudul Sekedar Imajinasi. Baiklah, akan kami mulai. Silakan kepada Dela untuk memulai memberikan penjelasannya. Baik, yang pertama yang akan kami bahas adalah tentang tema. Tema dalam pertunjukan teater artinya hal yang mendasari pertunjukan itu dibuat. Pertunjukan teater sekadar imajinasi oleh teater, bertemakan penyesalan. Yang kedua adalah alur atau tahapan. Alur dalam pertunjukan teater sekadar imajinasi oleh teater, adalah alur maju artinya keseluruhan cerita terpusat dari masa kini lalu ke masa depan. Pertunjukan teater ini juga dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak 1 dimulai dengan adegan seorang pria yang tengah diadili di sebuah pengadilan. Babak 2 adalah klimaks dari masalah. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang memerankan adegan dalam pertunjukan. Ada beberapa tokoh dalam pertunjukan teater sekedar imajinasi oleh teater, yaitu tokoh utama, pria yang digambarkan sebagai narapidana yang bersikap seperti orang aneh karena diliputi perasaan bersalah. Hakim wanita, tokoh yang digambarkan sebagai sosok badut wanita yang menghakimi tokoh utama karena kesalahannya. Penggugat atau korban dari tokoh utama yang selalu menghantui hari tokoh utama. Istri tokoh utama. Tokoh ini hanya muncul di bagian akhir ketika sedang berbicara dengan teman suaminya. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yang dapat diambil dari pertujuan adalah selalu jadilah manusia yang senantiasa memanusiakan manusia. Jangan serahkan ketika sedang berada di atas, sampai tidak memperdulikan orang di bawahnya. Ketika sudah diberi amanat, janganlah berkhianat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Kami akan buka untuk sesi tanya jawab. Baiklah, akan saya jawab pertanyaan dari Sekar. Ya, karena Bilangin dulu pertanyaan, bilangin dulu pertanyaan. Silakan bilangin, ya. Terus, mana izin bertanya? Mau izin bertanya, langsung bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari kelompok 2 izin bertanya. Menurut Anda, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa cerita itu bertema penyesalan? Nah, didiskusikan dulu sama kelompoknya, ya. Nanti boleh bertanya, ya.
Baiklah, akan saya jawab pertanyaan dari Amel. Ya, karena menurut saya, pentas pertunjukan drama diberi judul sekadar imajinasi. Karena ketika si tokoh utama melakukan korupsi dan menjadi terdakwa, akhirnya dia mengalami depresi. Maka agar terhindar dari depresi, sahabat tokoh utama menganjurkan dia untuk menganggap bahwa semua tragedi korupsi hingga menyebabkan kematian orang akibat perbuatan korupsi hanya sekadar imajinasi dan tidak sungguh-sungguh terjadi. Makanya di tokoh pelaku seolah mengalihkan penyesalannya, kesalahan itu bahwa itu hanya sekedar imajinasi. Oke, bentar. Tadi karena maaf kalau dari kekuatan suara ini ya, karena saya mau tanya pasti nggak apa-apa. Mau masuk ini udah selesai jawabnya. Gimana dengan pertanyaannya udah ini? Silakan dari kelompok 1 ada yang masuk tanya lagi? Nggak apa-apa tanya. Kalau nggak bisa jawab, silakan pertanyaannya apa? Terima kasih sekali dari kelompok 4. Ya, Mas. Menurut Anda bagaimana sama ya nggak apa-apa. Yang versi lain coba. Tadi karena apa? Karena walaupun dia melakukan kesalahan, ya dia melakukan kesalahan, dia menyesal. Akhirnya dia menutupi kesalahannya itu dengan apa? Coba membuat. Dengan seolah-olah bahwa cerita itu cerita Imajinasi. dia kalau itu merupakan karangannya dia, ya. Dia seolah-olah itu tokoh yang dia bunuh itu tokoh kecilnya dari penulisnya seperti itu juga ya. Gimana? Sudah jelas? Seperti ini. Ya, sudah jelas. Ada yang mau bertanya boleh? Sudah yang bertanya? Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok berapa? Satu. Nomor 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk yang terakhir yang maju kelompok 4. Ya, kelompok 4 itu kelompoknya Andin. Silakan maju untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Insana dan teman-teman. Perkenalkan, saya Ristidia Safitri selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kelompok kami terdiri dari saya Rizal Lestari, saya di Surabaya. Langsung saja lanjut ke penyampaian materi dari hasil diskusi kami tentang dari unsur pertunjukan drama berjudul Sekedar Imajinasi. Dari hasil diskusi yang kami bahas di kelompok kami, pertunjukan drama berjudul Sekedar Imajinasi itu yang pertama adalah tema. Pertunjukan teater Sekedar Imajinasi oleh Teater Koma bertemakan penyesalan. Dari pentas tersebut, kami mengidentifikasi tokohnya. Hasil dari diskusi kami, tokoh yang berwatak baik adalah petugas pengadilan. Buktinya dari sikap dalam drama menjaga jalannya pengadilan. Yang kedua, hakim ketua. Buktinya dari perkataan dan gestur terhadap terdakwa untuk mengakui kesalahannya. Kemudian istri dengan bukti dari segala perkataannya atas ketidakadilan. Kemudian untuk tokoh
berwatak jahat adalah teman terlihat dari perkataan si teman yang menyepelekan segala peristiwa yang menimpa keluarga terdakwa dari korban korupsi asuransi. Kemudian ada tokoh yang berwatak campuran yaitu berdakwa. Bukti dari perkataan dan sikapnya yang terkadang merasa bersalah dan terkadang mengabaikan para korban dengan menganggap sebagai tokoh novel karangannya. Dan ada lagi tokoh berwatak campuran yaitu saksi. Buktinya dari perkataan yang menjelaskan bagaimana dirinya mati dan menuduh terdakwa atas kemalangan yang terjadi padanya dan keluarga. Dalam teater sekedar imajinasi terdapat beberapa adegan dan percakapan antar tokoh yang menjelaskan suatu kondisi psikologi. Dalam adegan awal, tokoh Blo digambarkan sebagai seorang yang sedang menjalani pidana akibat kasus bunuh diri yang dilakukan oleh dua orang. Pertama, Mulyono Niman dan yang kedua Samil Erlando. Sebelum para korban meninggal, tetapi ia tidak mengingatnya dengan jelas. Hakim kemudian turun tangan dengan memanggilkan saksi dan membantu penjelasan kronologi kematian para korban. Terakhir, pesan yang diambil dari cerita atau amanat-amanat yang dapat diambil dari pertunjukan adalah selalu jadilah manusia yang senantiasa memanusiakan manusia. Serakah seketika sedang berada di atas sampai tidak memperdulikan orang di bawahnya ketika sudah diberi amanat. Janganlah berkhianat. Setelah penyampaian materi, mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan, sebutkan nama kelompok, dan apa pertanyaannya. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, setelah itu didiskusikan oleh kelompok kami, dan terakhir disampaikan kepada teman-teman. Saya Silva Indriani dari kelompok 3 ingin bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dijatuhi hukuman 3 bulan penjara? Dan bagaimana tanggapan dari kalian tentang waktu hukuman yang hanya 3 bulan tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu hal yang dilakukan terdakwa sebenarnya adalah melakukan korupsi bersama teman-temannya 1 triliun dan ia mendapat bagian 100 miliar. Menurutnya hukuman 3 bulan. Kata sahabat terdakwa itu ringan dan tidak berat. Baiklah, bagaimana tanggapannya atas jawaban dari kelompok kami atau teman-teman yang lainnya? Ada yang mau menambahkan atau menanggapinya? Monggo dipersilahkan. Tidak yakin tidak ada yang bertanya. Yakin? Ya. Saya masih bingung yang dinamakan dengan konflik dalam drama itu seperti apa? Oh, itu pertanyaan buat ibu ya? Oh, ya, oke. Buat ibu akan bertanya, tapi kalau selama ini mau jawab juga boleh. Oh, maksudnya konflik yang dimaksud konflik tadi ya, konflik masalah yang ada dalam drama. Itu jadi kayak ada pertentangan suatu masalah dalam cerita itu. Jadi dengan adanya masalah pada suatu tokoh yang mendasar pada drama. Ini kalau dalam drama itu relatif dibutuhkan. Kalau kayak tadi misalkan di teater, nah tujuannya konflik dalam cerita itu apa? Maksudnya kalau misalkan untuk menyindir atau untuk memberikan pesan tertentu dari konflik tadi.
Nah, kalau tadi kan konfliknya apa? Nah, seperti itu. Jadi kayak ada pertentangannya seperti itu. Ada pertentangannya, ada masalahnya. Jelas? Sudah jelas. Baiklah, jika sudah cukup saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Presentasi kami tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok 4. Oke, sekarang terima kasih ya. Ini dirapikan dulu Mbak, mejanya, kursinya. Dirapikan dulu, jadikan satu, ya. Tambah. Nah, terima kasih semuanya sudah maju untuk tadi mempresentasikan hasilnya seperti apa. Dari pertanyaan yang saya kasih, kalian saya suguhkan dengan contoh dramanya, kalian saya suruh menganalisis itu per kelompok. Nah, kemudian mempresentasikan. Jadi, saya memberikan penilaian itu per kelompok, ya. Ya, lumayan sudah bagus. Setidaknya kalian paham, oh, dari cerita ini tuh temanya apa. Nah, kemudian tokohnya siapa saja dengan karakter seperti apa, latarnya, sampai amanatnya itu apa. Nah, lumayan sudah bagus. Jadi per kelompok ya. Oh, oke, semuanya saya kasih aplaus. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu. Tadi kan pertanyaannya ada 10 dari pertunjukan drama tadi ya. Ada 10. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi yang kalian kan diskusikan, walaupun mungkin kalian mempresentasikan acak nggak masalah. Yang penting dari hasil presentasi kalian itu sudah mencakup dari ke semua pertanyaan tadi, itu ya. Walaupun mungkin jelas berbeda-beda, mungkin dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4 berbeda-beda, nggak bisa sama, nggak mungkin sama, tetap berbeda. Menurut kelompok 1 ini harus benar, kelompok benar kelompok saya seperti ini. Tapi kalau menurut kelompok 4 itu belum tepat, lebih tepat kelompok saya, itu nggak masalah karena setiap kalian punya pemikiran dengan jawaban berbeda-beda seperti itu ya. Oke, kita bahas dari yang tadi yang namanya teater koma berjudul apa tadi? Saya ulangi, sekedar imajinasi tadi ya. Tokohnya namanya siapa? Blo, itu yang namanya terdakwa. Kemudian dihakimi karena apa ceritanya? Karena korupsi, dihakimi korupsi. Kemudian karena dia tidak mau disalahkan. Akhirnya dia menutupi kesalahannya. Seolah-olah, gimana caranya tadi menutupi kesalahannya? Seolah dia jadi penulis novel, bahwa kenapa saya harus menanggung semua ini, hukuman kenapa diberikan saya, padahal ini kan tokohnya kan tokoh yang saya tulis di novel, tokoh fiktif, kenapa saya harus menanggung hukumannya, seperti itu karena saking dia merasa bersalahnya. Makanya temanya bertemakan apa tadi? Penyesalan. Oke, sudah tepat, benar, temanya penyesalan atau rasa bersalah, seperti itu juga bisa. Kemudian tadi dalam drama sekedar imajinasi tadi ada latarnya tadi di mana? Tahu nggak di mana? Yang pertama di ruang sidang. Di ruang sidang kan ada yang menghakimi, ada hakim, ada terdakwa. Terdakwanya siapa? Belum tadi ada Pak polisinya tadi ya. Kemudian itu yang babak pertama. Yang babak kedua ada di rumahnya terdakwa. Tadi kan ada tokohnya, istrinya, terdakwa sama siapa? Temannya tadi ya. Yang akhirnya
menceritakan ternyata kejadiannya seperti ini, itu di rumahnya si blo blo blo. Kemudian tadi kan pada bagian prolog yang saya maksudkan tadi, prolognya itu sekedar imajinasi tadi ya. Kan ada permusikan tadi ya. Itu namanya prolog, sekedar imajinasi seperti itu. Pada pembukaan sebelum dialognya gitu. Kalau dialognya sudah jelas pada percakapannya. Tadi yang mulai dari hakim sama terdakwa, itu kan tadi ada dialognya ya. Nah, itu namanya jangan sampai keliru ya, dialognya. Kemudian si istri sama si teman terdakwa atau teman suaminya tadi, itu juga dialog untuk yang babak kedua, seperti itu. Itu tadi di rumah, ada di ruang tamu ya. Jadi latarnya seperti itu, yang pada babak kedua. Nah, kalau pada cerita tadi, berarti yang menjadi pusat cerita itu tokohnya siapa? Tokoh utamanya siapa? Tokoh paling utamanya terdakwa. Siapa tadi terdakwanya? Blo. Ya. Kemudian tokoh pendukungnya seperti hakim, istrinya, kemudian sahabat-sahabatnya, saksinya, itu termasuk tokoh pendukung. Seperti itu. Nah, tadi kan ada di akhir-akhir itu, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Dia merasa bahwa itu hanya cerita fiktif di novel yang dia tulis tokoh-tokohnya. Nah, karena dia melakukan korupsi ya bersama temannya itu tadi ya. Akhirnya dia yang seperti yang salah, yang dijadikan korban. Akhirnya dia merasa bersalah. Kemudian dia dikasih hukuman. Nah, hukuman apa tadi? 3 bulan penjara. Kira-kira dengan kesalahan seperti itu, hukuman itu kira-kira adil apa tidak? Kira-kira tidak adil ya. Nah, berarti kalau misalkan itu, kalau di teater kayak yang ditanyakan si Risti tadi, Bu, konflik itu apa? Nah, itu berarti kalau konfliknya dalam drama, itulah yang dinamakan itu kalau teater. Pemicunya itu apa? Oh, mungkin itu buat sindiran. Sindiran apa? Oh, mungkin penegakan hukum yang kurang adil, misalnya seperti itu, kurang adil. Oke. Nah, sekarang terakhirnya amanat. Amanat itu berarti pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Amanatnya apa? Coba saya tanya. Walaupun perbuatan sekecil apapun itu Tuhan tetap tahu ya. Karena penyesalan itu pada akhirnya di belakang. Tidak mungkin yang namanya penyesalan itu di depan. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah dari tayangan drama yang berjudul Sekedar Imajinasi tadi ya, berarti itu pembelajaran pada kita. Janganlah melakukan perbuatan sekecil apapun, walaupun itu perbuatannya kecil ya. Karena semua apa yang kita lakukan itu pasti ada pertanggungjawabannya, seperti itu. Nggak mungkin kalau kita melakukan sesuatu tidak ada pertanggungjawabannya. Itu, apalagi kalau rasa bersalah itu sudah pasti ada di belakang, tidak mungkin di depan. Jadi seperti itu. Oke, sudah jelas? Coba kalau yang belum jelas silahkan bertanya. Nanti saya bertanya, Bu, kalau mau bertanya boleh saya menjawab atau yang lain boleh menanggapi. Coba kalau masih ada yang belum jelas, ada yang bertanya, ada yang masih tidak paham. Oke, Rara, ada yang tidak paham? Rara, coba. Apakah terdakwa dalam sidang pengadilan mengakui apa yang dituduhkan oleh hakim ketua? Oke, saya tampung dulu. Apakah itu tadi mengakui? Coba
Ada yang bisa menjawab dengan pahamnya? Oh, oke, pinter. Ya, siapa? Rizky Amalia. Gimana? Terdakwa tidak mengakui perbuatannya adalah membunuh saksi. Hal ini terlihat dalam dialog bahwa dia hanya menciptakan tokoh dalam novel-novelnya. Oke. Tidak mengakui berarti ya? Tidak mengakui rasa bersalahnya bahwa itu hanya sekedar cerita fiktif. Jadi saya tidak mau merasa bersalah. Nah, itulah karena kenapa dia. Sudah jelas? Apa masih perlu ini lagi? Masih? Ya, boleh. Menurut Anda, apakah hukuman 3 bulan itu merupakan hukuman yang setimpal bagi pelaku? Oke. Hukuman 3 bulan. Coba, hukuman 3 bulan dengan kasus yang seperti itu. Dia mendapat hukuman 3 bulan. Tuh. Kira-kira dengan hukuman seperti itu setimpal tidak dengan perbuatannya? Ada yang bisa menjawab? Rizky Amelia lagi. Silahkan Rizky, mau menanggapi pertanyaannya dari Raya. Bagus, silahkan. Menurut saya, hukuman 3 bulan tidak setimpal dengan kesalahan pelaku, yaitu melakukan korupsi sebesar 100 miliar. Ditambah lagi, dana yang dikorupsi merupakan dana sosial yang khusus dianggarkan untuk orang yang tidak mampu. Hukuman dalam jangka waktu tersebut tidak akan memberi efek jerah kepada pelaku. Besar kemungkinan pelaku melakukannya kembali jika memiliki kesempatan yang sama. Oke, bagus. Jadi dari jawabannya tadi tidak setimpal ya, karena dengan perbuatan seperti itu kan ya harusnya kan adil. Oh, perbuatannya seperti ini, kok kenapa tidak setimpal dengan perbuatannya terlalu ringan, mungkin terlalu ringan dari apa yang sudah diperbuatnya, seperti itu ya Rizky Amelia. Oke, coba yang lain, masih ada yang mau bertanya lagi dari hasil refleksi yang sudah saya sampaikan tadi? Silahkan, masih ada yang bertanya atau sudah jelas? Atau kalau sudah jelas kan untuk pertemuan selanjutnya besok kita bisa melanjutkan untuk materi selanjutnya seperti itu ya. Gitu. Oke. Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua tadi kan perkelompok sudah maju diskusi ya, perkelompok. Kemudian saya minta yang hasil kopelan kalian yang kalian majukan tadi ada kopelannya, nggak apa-apa walaupun masih bentuk coret-coretan. 1 lembar, mungkin 1 lembar, 2 lembar, kelompok ada 1 lembar. Saya minta tolong dikumpulkan 1 lembar, mungkin 1 lembar pun dikumpulkan ke maju sini untuk nanti saya kasih nilai. Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, terima kasih. Jadi kan nanti ini per kelompok, jadi nilainya per kelompok. Nanti akan saya kasih nilainya sesuai yang tertulis ini. Yang tadi kalau yang tulisan kan sudah ya, seperti itu. Hasilnya ini saya bawa dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Baiklah, kalau semua sudah paham tadi yang tentang pertunjukan drama, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan melanjutkan materi yaitu menulis drama dari cerpen. Kalau tadi kan pertunjukan drama kalian analisis unsur intrinsiknya ya. Nah, kalau besok ada cerpen, kemudian kalian membuat dialog drama dari cerpen yang sudah dibaca itu. Jadi dibuat dialog seperti itu, ya. Sepertinya pelajaran pada hari ini kita cukupkan, ya. Kalau sudah semua sudah jelas, mungkin pelajarannya sudah cukup, ya. Habis ini kalian nanti istirahat ya.
istirahat, jangan lupa makan ya, jaga kesehatan itu. Jangan sampai sakit karena nanti telat makan, akhirnya asam lambungnya naik. Nggak berangkat sekolah, Bu, asam lambungnya naik. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Oke. Oke, kalau sudah cukup pelajaran kita pada hari ini, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh istirahat ya habis ini ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Silakan boleh istirahat ya. Saya ikik cek. Wes. Maaf ya, lah kamu lo tekannya telat. Kan tekannya nganu malah tekannya telat. Ya, cikok wae. Aku harap rekaman juga. Makasih Pak Budi. Terima kasih atas bantuannya ya. Anu nih cenilane wadah ndi?